Mas Samsul akhir-akhir ini prihatin kejadian kok apa ya si Agus Buntung terus yo katakanlah dari kalangan difabel kita kok iso dituduh apa didakwa dituntut dengan pidana apa, pemerkosaan ataupun pelecehan seksual itu prihatin kejadian gitu. Menurut jenengan pripun Mas? Setuju atau enggak? Lek Agus itu harus sampai mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Oke, gini ya Pak Ferry ya. Awalnya juga kaget ya, kita kaget terutama dari kalangan difabel sendiri kita merasa prihatin di tengah semua pihak mengupayakan tentang apa itu martabat dan derajat difabel yang akan diangkat semaksimal mungkin. Tapi ada aja kejadian yang seolah-olah mendegradasi semangat itu dengan membuat satu tindakan yang melawan hukum, tindakan kriminal, yaitu pelecehan seksual. Ya awalnya nggak percaya piye karena dengan kondisi Mas Agus yang seperti itu ya mohon maaf ya tangannya nggak ada. Secara logika kok bisa? Tapi fakta hukumnya menyebutkan punya bukti Agus memang punya menyebutkan kejadian itu membenarkan. Iya makanya ini kan tadi saya prolognya toh Pak. Secara emosionalnya ya kita kaget juga nggak percaya. Tapi kan fakta hukum dan bukti-buktinya memang mengarah ke apa itu pembenaran. Dan jejak digitalnya Agus itu juga punya tabiat mesum. Iya makanya ternyata loh baru awalnya ternyata Agus itu nggak sepolos yang kita kira ternyata loh Agus itu. Iya. Akhirnya ya polos-polos aja. Agus tangannya mboten enten. Lanjut tangan. Nah, terus barang itu resmi lho. Ya makanya gini loh Pak Rustam. Terus piye carane lho? Ya ora nek suka padha suka nek piye ta? Sing motore karo piye? Lah sing Lah nyapa kambi piye to Mas Rustam? Jadi gini Mas Ferry Pak Rustam. Awalnya kan saya juga mikir loh, kok iso ngono piye kok tak kira ki ya mang sing gelem ki pihak perempuannya yang Berarti kan Mas Rustam tidak setuju toh. Dapat Agus sampai iso berbuat seperti itu tidak atas suka dan jalur ya setuju enggak? Iya, betul. Makanya gini. Ketika belum ada fakta hukum, jejak digitalnya belum kuat, tidak ada alat bukti ya, kita memang nggak percaya. Tapi kan semuanya sudah ada alat buktinya kuat. Terus memang jejak digitalnya Mas Agus juga tabiatnya juga seperti itu. Jadi kita kan niku ngeten. Mosok darah tatok wae aneh. Aneh kamar mandi wae. Ora angel Mas, darah di tangane piye ya? Makanya kan kita gini, jadi inget slogan dulu waktu ada acara sergap itu ya. Di mana ada kesempatan di situ pasti ada jalan itu loh. Tapi ngene Mas, setelahnya Agus seperti apa? Sadar, kula nggih. Lebih merepotkan lagi. Krungu Agus harus ditahan. Lah sapa sing ngurusi nang tahanan? Ya, sudah ditahan, Pak. Nah, niku pripun? Mungkin nek BAB sing nyiboke sing ngadusi sapa sing nggak sapa? Bisa merepotke wong tahanan juga lho. Niku kan gawe repote anu. Lapas apa tahanan apa tahanan itu. Ya, makanya gini, terlepas dari itu nanti merepotkan siapa pihak mana, yaitu konsekuensi hukum di Indonesia kan seperti itu, karena sudah mengandung memenuhi dua unsur alat bukti yang sudah ada, ya kita mau gimana lagi Pak? Tapi maksudnya ya nek obstruction justice atau pemaafan karena difabel karena juga nah ini yang penting di pembelajaran. Kok tidak ada lapas khusus difabel? Nah, gitu. Harusnya kan itu mungkin dipikirkan lah. Kalau memang kita dianggap inklusi, harusnya ada lapas khusus difabel. Nah, ini mungkin wacana baru ya, mungkin ya. Belum terpikirkan wacana baru lapas khusus difabel. Ini apa ya? Difabelnya namun polos mungkin karena jebule ya difabelnya bening ya. Ternyata loh, difabel bening. Makanya ini kan salah satu
outputnya atau mungkin hikmah dari kejadian Agus Buntung ini kan bisa menjadi satu poin buat Kemenkumham atau pihak yang terkait untuk menyediakan lapas inklusif, karena yang jadi masalah kan bukan disabilitas atau non disabilitas, kriminalitas atau niat kriminal itu kan bisa terjadi untuk menyerang siapa saja, Pak. Bukan masalah non disabilitas, Pak. Semua juga punya potensi untuk menjadi penjahat, untuk melakukan tindakan kriminal yang akhirnya konsekuensi hukumnya ditahan. Nah ini kan perlu satu wacana atau perlu satu tindakan nyata dari pihak terkait dalam hal Kemenkumham atau pihak lapas lah, untuk menyediakan lapas khusus disabilitas. Wacana baru nih malah. Iya. Tapi mungkin ini didengar Mas. Apalagi kita mungkin nanti didengar ada lapas khusus difabel yang mungkin didengar loh ini. Ya mudah-mudahan didengar dan nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat lapas-lapas khusus difabel. Karena kriminalitas itu tidak harus orang difabel yang melaksanakannya atau orang-orang normal. Difabel pun juga punya kecenderungan atau punya potensi membuat tindakan kriminal. Terbukti Mas Agus ini dan mungkin tidak hanya Agus Mas, di luar Agus pun mungkin yang belum terekspos atau tidak terekspos difabel yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum mungkin ada Mas. Dengar ada yang maling motor juga, penipuan, disabilitas melakukan juga ada loh. Mungkin ya tidak terekspos sebesar Agus ini, tapi ada disabilitas selain Agus yang melakukan tindak kriminal atau pelanggaran hukum ada. Terus gini Pak, kadang kan yang lebih prihatin lagi kan difabel tapi tidak kelihatan, tapi berbuatnya ke tindakan kriminal nyata seperti misalkan melakukan tindakan kriminal korupsi, itu kan secara mental mereka mental koruptor Pak, lebih jahat daripada lebih parah dari ODGJ malah. ODGJ lebih parah dari disabilitas. Yang terakhir ada Mas, ODGJ sing masih KDRT dengan keluarganya yang sampai menganiaya ibunya, membahayakannya juga perlu penanganan khusus dan mungkin juga perlu tahanan khusus, perlakuan khusus, lapas khusus. Mungkin perlu itu. Berarti contohnya apa tetangga saya kemarin juga. ODGJ Mas ya, yang menganiaya. Banyak ada juga itu sampai dibunuh. Itu memar-memar terus dijemput dari pihak polsek itu kan dibawa ke rumah sakit kan. Ya jadi pada intinya gini Pak Ferry Mas Rustan. Tadi kan kita membahas Mas Agus Buntung secara khusus ya. Nah, secara pribadi saya melihatnya sekarang sudah bukan disabilitas lagi atau non disabilitas tapi orangnya. Ketika melakukan tindakan hukum di negara hukum, konsekuensinya ya konsekuensi hukum. Toh itu juga udah ada buktinya. Kalaupun nanti ada pertimbangan khusus karena difabel ya itu udah ranahnya pihak penegak hukum ya Pak ya. Kita nanti ada sisi-sisi apa namanya humanis atau peringanan dari pihak apapun. Itu intinya salah satu juga sampai menjadi disabilitas. Kalau tahanannya disabilitas itu tahanannya. Nah, misalnya yo pegawai lapas itu ya gelem ngurusi Mas. Yo aku ditahani kok gelem rumah. Misalkan kita bicara lebih jauh. Apa yang mungkin ibunya dibawa ke lapas untuk si Agus. Apa ya mungkin sudah tahanan rumah. Tahanan rumah enggak. Ya karena ini Mas, yo mungkin mohon maaf itu ya sedikit mencederai kemanusiaan ya. Nikah ditahan yo ya orang tua juga repot kan. Toko lapas juga. Ya merepotkan semua pihak Mas. Kayak lapas dan sebagainya. Teman lapasan juga kan ya repot tadi. Di mana aku kan dia loh. Dia bilang belum menyawi ibu, dia bilang belum bantu iki ya. Ini Mas, ini ditutup-tutupnya rakyat teh. Closingnya ini kan solusinya piye Mas? Nah itu. Begini menurut saya secara pribadi ya Pak ya. Secara pribadi saya pendapat bahwa gini. Iya selama kita selama kita tinggal di negara hukum dan kita melakukan tindakan hukum ya konsekuensi hukumnya harus diterima. Dan mungkin ini yang paling penting ada wacana untuk tahanan inklusif, tahanan khusus disabilitas. Itu yang paling penting pembicaraan kita pada siang pagi hari ini. Apapun bantuan pemerintah baru ada lapas disabilitas. Ya itu bagus Pak Rustam, Pak Ferry ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan baru untuk pihak terkait dalam hal ini lapas dan Kemenkumham untuk menyediakan lapas inklusi. Bagaimana nanti ketika yang menjadi terpidana itu penyandang disabilitas atau yang punya kebutuhan khusus
mereka pun sudah mempunyai satu Perlakuan khusus. satu tahanan khusus, satu tempat untuk apa menahan mereka atau lapas tersendiri lah, lapas Loh, inklusif. padahal disabilitas itu mau melarikan diri aja susah loh kan. Susah loh. Mikir ki mayu, Mas. Mikir ki rumah awake dhewe kono mikir ya. Ya, Wakil makanya anane. makanya gini loh Pak, makanya gini, harusnya kan kita berpikir lebih lebih dewasa, lebih hati-hati. Harusnya keadaan kita ini kan membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam melangkah, jangan sampai kita melakukan tindakan kriminal atau melakukan suatu tindakan yang konsekuensinya nanti menyusahkan semua orang. Nah itu kan orang itu kan berbeda-beda tuh Mas. Betul. Nah masalahnya kan orang ini itu semua itu beda-beda. Betul, Nggak sama betul. seperti yang dikatakan seperti Iya. Agus itu. Iya. Itu kan orang lain. Iya. Bukan ada yang masalahnya netra apa itu juga disabilitas loh Mas. Iya betul. Nah itu apa juga mau di Digiji barang Mas, apa gelem tangan liyane dipuro digiji ya. Terus bacok digiji ini emang perkara lagi. Jadi gini, closing saya secara pribadi tetap seperti itu ya. Ketika memang dia punya masalah hukum, sudah punya ketetapan hukum tetap harus dipenjara ya dipenjara. Entah nanti teknisnya seperti apa ya itu biar urusan pihak yang memenjarakan sih. Mungkin dari sini kita bisa sedikit memberikan masukan dari segi disabilitas kita bahwasanya butuh perlakuan khusus dan mungkin butuh tangan khusus yang lebih inklusif untuk menjaga agar disabilitas juga bisa ditahan secara lebih manusiawi. Betul lah Ferry. Ini Mas, apa seperti disabilitas itu makan aja susah. Kalau nggak diperhatikan sama pemerintah, itu aja itu ya cari apa aja. Iya. Makanya gini Pak Rustam, Mas Ferry. Ya ini kita sama-sama saja menjaga pertama diri kita sendiri selaku difabel, kedua juga teman-teman lagi. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang melawan hukum. Karena konsekuensinya memang sangat berat sekali. Dan itu buat repot semuanya, gitu saja. Kasus Agus saja udah bikin saya bikin mumet semuanya. Piye hukumnya, terus piye caranya diwoknya ini, kan gitu toh Pak. Jadi pesan saya, jangan saya ke teman-teman difabel, marilah kita taat hukum, kita keluarga negara yang baik. Oke. Sekian apa yang kita bicarakan ini. Salam inklusi. Siap, salam inklusi.